Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat di mana Engkau membangkitkan putramu Yesus, dan kebangkitan itu diwartakan kepada para rasul, diwartakan kepada pengikut Yesus dimanapun. Semoga seperti para rasul kami pun mengalami kesaksian akan kebangkitan putramu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, kita seringkali mendengar kata saksi. Kalau dalam pengadilan kita bisa mendengar bagaimana seorang saksi mata yang melihat, mengalami, merasakan dengan panca inderanya, dia dapat melihat apa yang terjadi dari sisi satu sisi lain. Meskipun harus kita mengerti bahwa kesaksian seseorang dari satu sisi yang dia alami, dari pribadi, dari individunya. Mungkin dari sisi lain ada orang lain dari saksi dari sisi yang lain. Ya. Karena ada faktor subjektivitas, faktor pribadi seseorang. Nah, dalam konteks kesaksian inilah kita bisa melihat Yesus. Para rasul mengerti bahwa mereka bersaksi tentang hidup bersama Yesus, tinggal bersama Yesus, dan terlebih menjadi saksi dari kebangkitan Yesus. Dan ini menjadi sesuatu yang sentral karena kebangkitan Yesus bukanlah suatu mitos, bukanlah suatu legenda, bukanlah suatu cerita-cerita yang omong kosong saja. Tidak. Tapi sungguh-sungguh dialami, dilihat, dirasakan oleh Yesus dari apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes, apa yang mereka lihat sebelumnya, ya, bersama Yesus. Tapi lebih daripada itu, Petrus mau mengatakan bahwa kehadiran Yesus itu sudah dikatakan dalam perjanjian lama. Jadi seluruh perjanjian lama, seluruh perwahyu perjanjian lama itu mengarah menuju kepada Yesus. Dan ini teologi yang disampaikan oleh Petrus, Yohanes, dan para rasul semua. Nah, dalam Injil hari ini menjadi jelas dan nyata kehadiran kebangkitan Yesus itu menjadi sesuatu yang shocking, mengejutkan, menggetarkan, katakanlah, yang sulit diterima oleh para rasul. Maka ketika mereka sedang berdiskusi, yang sharing pengalaman akan penglihatan dan pengalaman Yesus, tiba-tiba Yesus datang bersama mereka, dan itu membuat mereka terpana gitu loh. Kita jarang melihat ketika kita membaca kitab suci, kita seringkali menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa-biasa aja. Tidak, ini sesuatu yang shocking, sesuatu yang menggetarkan. Yesus yang menderita, mati disalib, dimakamkan, sekarang tiba lagi di depan mata mereka. Dan Yesus mengatakan, peganglah, lihatlah tanganku, lihatlah jariku, dekatlah kepadaku, ini aku. Mereka memegang Yesus, tubuh Yesus yang telah mati itu. Dan itu sesuatu yang gak lazim, gak pernah ada. Bahkan sampai sekarang pun saya yakin hampir tidak pernah ada seorang yang sudah mati kemudian bangkit menunjukkan seluruh tubuhnya. Ya, hanya mungkin pada Yesus, tidak kepada yang lain. Dan lebih daripada itu, Yesus minta, adakah makanan, adakah roti, adakah ikan, dan mereka diberi makan, dan mereka makan bersama. Jadi menjadi sesuatu yang shocking, sesuatu yang menggetarkan, sesuatu yang tak ada lagi di dunia ini. Dan selama 40 hari Yesus datang lagi mengajar kepada para murid, menceritakan, membenarkan, dan membaharui pengajaran Yesus. Lihat, yang dulu sudah saya katakan kepada kalian, sekarang nyata. Ajaran-ajaran Yesus itu bukan lagi suatu ajaran yang kosong dan tak ada maknanya, tak ada artinya, tapi justru ada artinya. Lihat dulu, saya mengatakan demikian. Jadi 40 hari para rasul dididik ulang oleh Yesus, dibaharui Yesus, sampai Yesus kemudian naik ke surga. Jadi 40 hari, saudaraku terkasih, Yesus datang meneguhkan, mengajarkan kembali ulang. Ini penting bagi kita. Sehingga para rasul itu mempunyai keyakinan yang sangat dalam, dan maka dikatakan Yesus membuka mata mereka, membuka pikiran mereka, menjadi mereka mengerti. Dan inilah proses yang harus kita alami dalam hidup kita sebagai orang Kristen.
Apakah kejadian Yesus ribuan tahun yang lalu tidak terjadi sekarang? Terjadi sekarang. Yesus pelan-pelan membuka mata kita ketika kita membaca kitab suci. Yesus sendiri mengajarkan itu kepada kita. Sabda Allah. Maka penting saudaraku terkasih, kalian membaca kitab suci. Baca. Tidak mengerti tidak apa-apa. Nanti lama-lama Anda akan mengerti. Tuhan akan mengajarkan. Roh Kudus akan membuka mata kita. Jadi baca dan baca. Kalau Anda punya ruah, bukalah ruah itu. Baca setiap hari. Bacaan pertama dengan penuh kerendahan hati. Supaya warta kabar gembira, ya, pencerahan ilahi itu muncul dari kita. Sehingga kita menemukan keselamatan, keabadian itu seperti apa. Ketika kita mendengarkan, ketika kita membaca kitab suci. Maka ketika kedua rasul di Emmaus itu, mereka merasa terberkobar-kobar ketika membaca kitab suci. Dan gitu kita wartakan kepada orang lain. Dan itulah kesaksian. Jadi kesaksian akan Yesus itu bukan masa lalu, masa sekarang dan ke depan. Jadi kita kesaksian mengalami Yesus sendiri, merasakan Yesus sendiri, menyentuh bahkan Yesus sendiri. Dan itu kalau Anda baca di medsos kesaksian orang yang menjadi Katolik atau menjadi Kristen, Yesus hadir sendiri dalam hidup mereka, Bunda Maria sendiri hadir dalam hidup mereka. Jadi itu bukan masa lalu, masa sekarang, masa depan. Maka kita bisa minta mohon rahmat ketika masa Paskah ini kita dapat merasakan, mengalami Tuhan berkarya untukku. Aku saksi kehidupan dan kebangkitan Yesus. Anda juga adalah saksi kebangkitan Yesus. Sekali lagi itu bukan masa lalu, masa sekarang dan akan datang. Minta, kita mohon. Kita mohon. Semoga kita mengalami pengalaman akan Yesus itu bukan hanya milik orang-orang tertentu, orang kudus, tapi kepada Anda dan saya. Mari kita mohon. Semoga Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua. Meneguhkan kita untuk terus mencari Yesus, menemukan Yesus. Dan mengalami Yesus. Merasakan Yesus. Mencium bau Yesus. Ya. Melihat. Meski kita punya keterbatasan dalam konteks panca indera kita. Tapi ketika Yesus datang, berkenan hadir, pasti segalanya akan indah. Tuhan memberkati Anda. Semoga Paskah menguatkan dan meneguhkan